Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran materi kimia SMA kelas 12. Kali ini kita masih mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Kalau di video sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa saja itu satuan jenis konsentrasi larutan, kemudian di video kedua kalian sudah mempelajari penurunan tekanan uap yang merupakan salah satu sifat koligatif larutan. Bagi kalian yang belum menonton video tersebut, silahkan simak terlebih dahulu. Linknya sudah Ibu taruh di deskripsi. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang penurunan titik beku yang juga merupakan salah satu sifat koligatif larutan. Masih ingat ya, apa itu sifat koligatif larutan? Di video pertama, kalian sudah mempelajari bahwa sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut saja, bukan jenisnya ya. Ada 4 jenis sifat koligatif larutan, diantaranya penurunan tekanan uap yang sudah kalian pelajari di video sebelumnya. Kemudian sekarang kita akan mempelajari penurunan titik beku yang juga merupakan salah satu sifat koligatif larutan. Oke, pelajaran kita kali ini diawali dengan melihat abang es puter gitu ya. Atau ada yang bilang es tungtung ya, karena abangnya kalau jualan itu bawa gong gitu, sesuai dengan bunyinya es tungtung gitu. Ketika kalian melihat abang es puter ya, pernah nggak kalian berpikir, kok bisa ya esnya itu tidak mencair padahal abangnya udah seharian menjajahkan esnya gitu ya. Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Ternyata rahasianya adalah abang es puter itu menambahkan garam pada saat proses pembuatan es putar tersebut. Lalu apa ya hubungannya dengan konsep penurunan titik beku? Oke, yang pertama kalian perlu tahu terlebih dahulu definisi dari titik beku larutan. Jadi, titik beku larutan adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya, atau suhu di mana air tersebut mulai membeku. Normalnya, titik beku suatu zat adalah suhu pada saat zat tersebut meleleh atau membeku pada tekanan 1 atm. Atau jika dikonversikan ke satuan mmHg itu sebesar 760 mmHg. Kalau zatnya itu berupa air itu akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Tetapi ketika zat yang berupa air tersebut ditambahkan zat terlarut, kalau di contohnya es putar itu adalah garam, air tersebut pada suhu 0 derajat menjadi belum membeku. Nah, disitulah terjadi penurunan titik beku. Selisih titik beku pelarut, dalam arti di sini air ya yang bertindak sebagai pelarut, dengan titik beku larutan, maksudnya adalah titik beku air yang sudah ditambah dengan zat terlarut atau garam itu ya, disebut penurunan titik beku yang dilambangkan dengan delta TF. Untuk lambangnya titik beku pelarut itu adalah TF0 ya. Kemudian lambangnya titik beku larutan itu adalah TF saja. Nah, penurunan titik beku lambangnya delta TF, makanya punya rumus seperti yang ada pada slide. TF pelarut dikurangi TF larutan. Atau delta TF sama dengan TF0 min TF. F itu berasal dari bahasa Inggris ya, freeze, beku ya. Jadi supaya kalian bisa lebih ingat. Kalau menurut hukum Beckman dan Raoult, mereka mengatakan bahwa penurunan titik beku berbanding langsung dengan molalitas yang terlarut di dalamnya. Sehingga muncullah rumus delta TF sama dengan molalitas kali KF. Masih ingat ya dengan molalitas? Nah, rumus ini bisa kita
jabarkan lagi menjadi yang di sebelah kanannya. Jadi molalitasnya kita jabarkan sehingga delta TF sama dengan KF dikali gram terlarut per mR zat terlarut kali 1000 per gram pelarut. Keterangannya sudah ada di bawahnya ya, silahkan dipahami terlebih dahulu. Nah, untuk mencari delta TF, jika M dan KF-nya tidak diketahui, bisa menggunakan rumus di slide sebelumnya ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal supaya lebih paham. Pada soal ini diketahui 18 gram glukosa, di sini berarti zat terlarutnya adalah glukosa, masanya 18 gram, mempunyai mR 180, kemudian dimasukkan ke 1000 mili air. Nih, pelarutnya berarti air ya, dan ada volumenya. Kemudian massa jenis air di sini diketahui 1 gram per mililiter, dan tetapan penurunan titik bekunya ada 1,86 derajat Celcius per molal. Yang ditanya adalah titik beku larutan, berarti lambangnya adalah TF ya. Yang ditanya adalah TF. Nah, sudah kalian tulis yang diketahui. Untuk mencari TF, berarti kita harus melewati rumus delta TF terlebih dahulu ya. Dengan rumus seperti yang ada pada slide sebelumnya, M kali KF. Di sini KF ya, pakai bahasa Inggris kita. Nanti kalau di buku ada yang menggunakan bahasa Indonesia, jangan bingung ya, karena ini kita sepakat aja menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau penurunan titik beku, kita pakai KF dan TF ya, bahasa Inggris, freeze. Terus nanti kenaikan titik didih kita menggunakan KB dan TB. Jadi menggunakan bahasa Inggris, bold ya. Tapi nanti ada di buku itu yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi nanti penurunan titik beku tuh pakai KB atau TB ya. Kemudian titik didihnya nanti menggunakan KD dan TD. Jadi kita sepakat aja menggunakan bahasa Inggris ya yang lebih universal. Oke, ini KF ya maksudnya ya. Rumusnya di sini ya. Oke, gramnya diketahui, kemudian MR-nya ada 1000 per gram pelarut. Kenapa gram pelarutnya sama seperti volumenya, Bu? Ini didapat dengan menggunakan rumus massa jenis air ya. Rho sama dengan M per V, sehingga untuk mencari massanya, rumusnya adalah Rho kali V, 1 kali 1000. Sehingga sama di sini gram pelarutnya adalah 1000 gram. Tinggal dimasukkan saja ke rumus, didapatkan delta TF-nya sebesar 0,186. Kemudian untuk mencari TF-nya, kalian menggunakan rumus di slide yang pertama itu ya. Kemudian kalian otak-atik rumusnya, jadi TF sama dengan 0 min delta TF. 0 ini dari mana, Bu? 0 ini adalah TF0 ya. Titik beku pelarut air itu adalah 0 derajat Celcius, jadi kalian harus ingat ya. Kalau nggak diketahui di soal ya sudah langsung masukkan saja TF0-nya kalau pelarutnya air itu adalah 0. Sehingga didapat titik beku larutannya adalah negatif 0,186. Jangan lupa negatifnya ya. Kalau tidak ada kan termasuk keliru. Jadi kesimpulannya titik beku larutan tersebut adalah 0,186 derajat Celcius. Oke, setelah kalian memahami konsep dan perhitungannya ya, sekarang kita lebih cari tahu lagi nih, apa saja sih penerapan penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang ada di judul video ya, kok bisa sih hanya belajar penurunan titik beku, kita bisa buka usaha gitu. Kalau kita mau memahami dan kreatif, serta inovasi ya, kita tuh bisa menciptakan lapangan pekerjaan karena kita membuka usaha gitu ya, menambah penghasilan dan lain sebagainya. Buktinya di sini banyak sekali orang-orang yang kreatif nih, bisa membuka cabang es putar gitu ya, macam-macam nih rasanya, enak-enak lagi sampai ada beberapa cabang sehingga dia bisa buka lapangan pekerjaan ya. Nah,
ini bisa mereka lakukan karena mereka mau mempelajari. Jadi kalian nih juga harus mempelajari bahkan lebih dalam lagi kalau kalian juga mau membuka usaha dengan menggunakan konsep kimia. Sekali lagi, itu semua karena kimia itu ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Gimana? Kalian tertarik untuk membuka usaha bisnis es putar? Silahkan kalau kalian tertarik, kalian sudah mulai bisa browsing nih, analisa usaha bisnis es putar. Tinggal browsing di Google, nanti banyak sekali referensi-referensi yang bisa kalian dapatkan. Contoh penerapan penurunan titik beku lainnya itu adalah membuat zat anti beku pada radiator mobil. Jadi untuk negara-negara yang mempunyai 4 musim, di sana kan mengalami musim dingin juga. Pernah nggak kalian berpikir, gimana ya radiator mobilnya, apa nggak membeku? Nah, mereka menciptakan yang namanya zat anti beku, yang digunakan adalah etilen glikol, sehingga penambahan cairan ini membuat air radiator tidak mudah membeku sehingga terjadi penurunan titik beku cairan pada radiator. Jadi radiatornya itu tidak rusak sehingga mesin di mobil itu tetap bagus, tetap baik ya. Penerapan lainnya ini masih di musim dingin, bahkan ketika musim salju ya. Nah, salju di daerah tersebut pasti akan menutupi jalan. Nah, ketika mau kendaraan itu mau berjalan, bisa saja nanti akan mengalami licin ya ketika mereka melewati. Nah, agar jalan tersebut kembali bersih, mereka menggunakan atau membersihkan salju di jalan raya, biasanya menggunakan garam dan kalsium klorida. Mereka menaburi garam dan kalsium klorida tersebut ke jalan-jalan sehingga penaburan garam tersebut akan menurunkan titik beku salju. Jadi salju tersebut kembali menjadi air. Jadi jalannya mulai bisa dilewati oleh kendaraan. Semakin tinggi konsentrasi garam yang ditaburkan, maka makin menurun titik bekunya, sehingga salju akan makin banyak yang mencair. Contoh lainnya ini masih di musim dingin gitu ya. Jadi ada nih hewan-hewan yang berada di kutub utara maupun kutub selatan. Kok bisa ya kuat banget mereka masih hidup ada di sana? Coba kita. Nah, itu disebabkan karena mereka itu mempunyai zat anti beku di dalam darahnya atau di dalam tubuhnya. Sehingga hewan yang berada di daerah yang beriklim sangat dingin mampu bertahan hidup. Apa itu zatnya, Bu? Jadi macam-macam. Serangga, hewan A, hewan B itu zat anti bekunya macam-macam. Bisa kalian browsing jika kalian penasaran. Nah, apa sih nama zatnya? Itu macam-macam, setiap hewan itu berbeda-beda. Contoh yang terakhir, ketika kita membuat minyak kelapa tradisional, minyak yang dihasilkan biasanya akan cepat beku. Pagi harinya itu sudah cepat membeku karena minyak ini memiliki titik beku yang tinggi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka pada minyak kelapa ditambahkan garam-garaman atau vitamin E agar terjadi penurunan titik beku, sehingga minyak kelapa tidak mudah membeku pada suhu rendah. Nah, ini juga bisa jadi ide bisnis ya. Jadi, kimia itu ternyata bisa berkaitan dengan ilmu kewirausahaan gitu ya. Jadi kalau kalian tertarik nih, saya suka bisnis tuh, silahkan kalian perdalami materinya lalu langsung eksekusi. Gimana? Seru ya belajar kimia tentang penurunan titik beku larutan yang merupakan salah satu sifat kualitatif larutan. Nah, untuk memperdalam materi kalian atau pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut. Ada 5 soal, kalian kerjakan di buku catatan kalian. Link pengumpulan tugas nanti akan Ibu share di grup
WA kita. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan tanya di grup WA. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian langsung mendapatkan update video pembelajaran dari channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.